Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riko Yuda Dwi Putra, mahasiswa PPG Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, gelombang 2. Saya sedang melaksanakan uji kompetensi PPG periode 2 tahun 2023. Saya akan melaksanakan video pembelajaran di SMK Negeri 7 Bandung, kelas 10 Teknologi Farmasi, dengan materi konsep seni musik, inti materi tangga nada diatonis. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini jam ketiga berarti ya, kita pelajaran seni budaya ya. Dengan Bapak berarti kita masuk ke pelajaran seni musik. Nah, sebelum belajar, langkah baiknya kita harus berdoa dulu ya, supaya belajar hari ini diberi kelancaran dan ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat di kemudian hari. Yuk, KM-nya dipersilakan berdoa. Sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, kalau pelajaran seni budaya, kita sebelum mulai belajar nyanyi dulu lagu nasional ya. Nah, hari ini kita coba lagu Indonesia Pusaka ya. Semuanya berdiri ya, semuanya berdiri, kita nyanyikan Indonesia Pusaka. kasih. Sebelum mulai lagi kita absen dulu. Hari ini masuk semua? Masuk ya? Alhamdulillah masuk semua ya. Yang minggu kemarin gak masuk siapa minggu kemarin? Raffi ya? Hari ini kita masuk ke materi tentang seni musik ya. Karena sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Konsep budaya ya, konsep budaya yang dimana di dalamnya konsep budaya itu
beragam ya, apalagi budaya di Nusantara kita. Dan di dalam konsep budaya di Nusantara kita ada berbagai macam apa kemarin seni ya. Ada seni apa aja? Ada seni rupa ya, ada seni musik, ada seni tari ya, seni teater ya. Kemarin kita sudah sedikit menggali tentang contoh-contoh lah mungkinnya yang budaya seni yang ada di Nusantara Indonesia kita gitu ya. Nah sekarang kita masuk tentang seni musiknya gitu ya. Nah, sebelum itu yang menurut kalian yang kalian tahu gitu ya, seni musik itu apa sih? Coba ya Kak, seni musik itu apa? Kalau menurut aku ya, seni musik itu adalah jalamus hasil karya seni berupa bunyi yang dituangkan dalam bentuk lagu atau komposisi sebagai ungkapan perasaan dan pikiran penciptanya. Nah itu tuh melalui unsur musik kayak melodi, irama, harmoni, sama bentuk atau struktur lagu serta ekspresi sebagai sumber kesatuan. Sumber kesatuan. Oke, bagus. Jadi, nah ini tadi sudah yang kamu bacakan ya. Ada dalam musik itu ada yang namanya unsur nanti ya. Ada melodi, ada dan sebagainya. Nanti kita akan masuk ke materi itu ya. Jadi musik itu ya, berbicara musik berarti kita yang terlintas di kepala kita berarti ya itu ya yang namanya dengan bunyi gitu ya. Bunyi apapun itu ya. Apalagi yang sudah dijadikan sebuah karya seni musik. Nah, kita masuk ya, jadi seni musik. Seni musik. Nah, jadi apa sih seni musik itu? Nah, ya sebelum ke situ, nah nanti kita untuk apa sih belajar seni musik di hari ini gitu ya? Jadi setelah melakukan pembelajaran, kalian dapat menjelaskan yang tadi ya, pengertian seni musik dengan eksplorasi dengan sikap yang bertanggung jawab dan mandiri gitu ya. Karena ya bermain musik itu kan selain dari kita sendiri, kita juga harus bertanggung jawab dengan kelompok, apalagi bermusiknya secara kelompok ya. Bermusik itu ada yang mandiri, ada yang kelompok gitu ya. Yang pasti walaupun kita sendiri, kita harus punya rasa tanggung jawab. Yang kedua, nanti setelah pembelajaran kalian dapat mengkategorikan. Nah, ini ya, unsur seni musik dengan baik ya. Tadi sudah sedikit dibocorkan mungkin ya, ada unsur musik, ada apa saja gitu ya. Nanti setidaknya kalian tahulah, oh musik itu bisa terbentuk jadi karya seni musik itu karena ada beberapa unsur yang harus ada di dalam karya seni musiknya gitu ya. Terus yang ketiga, nanti kalau kalian sudah memahami dan mengkategorikan unsur tersebut, nah nanti kita bisa menghitung dan merinci. Nah berarti di sini merinci apa? Merinci yang namanya tangga nada. Nah ini berarti dari salah satu unsur musik ya. Jadi salah satu unsur musik yang paling penting adalah dari tangga nada ya. Nanti kita akan bahas lagi ya. Dengan cepat, tepat, baik dengan bantuan. Nah ini sekarang karena kita sudah masuk ke zamannya gitu ya, mungkin ya zamannya. Jadi mungkin selain kita belajar itu harus dari buku. Nah sekarang media itu sangat membantu untuk pembelajaran kita ya. Apalagi kalian kalau misalnya mencari informasi sekarang pasti dengan bantuan media IT ya. Dari gadget genggaman kalian, smartphone kalian bisa mencari informasi gitu ya, bisa belajar, bisa ya mencari semua pelajaran yang ada di sekitar kita gitu ya, bisa kita genggam gitu ya. Jadi nanti dengan bantuan media IT nanti kita akan belajar yang namanya tangga nada. Karena mungkin setiap siswa mungkin kan tidak mempunyai yang namanya alat
musik gitu ya. Tapi sekarang alat musik itu bisa kita gunakan di media, digenggam dengan kita gitu ya, dengan aplikasi-aplikasi. Nanti kita akan coba. Nah, ini kita ke dasarnya dulu ya. Pengertian seni dan musik. Seni itu apa sih? Seni itu dibilangnya apa biasanya? Nah, keindahan ya. Segala sesuatu yang enak dilihat, enak didengar, pasti itu menimbulkan yang namanya seni ya. Kita hidup pasti kita ke sekolah aja ya, contohnya kita ke sekolah nggak mungkin kan seragamnya tidak diseragamkan dengan yang lain gitu ya, asal menggunakan baju terus bebas gitu kan, nanti sekolahnya jadi nyeni nggak dilihatnya, nggak kan ya. Jadi seragam itu sudah diatur, sudah dipola ya, sehingga jadi keseragaman ya, jadi bisa membentuk sebuah seni juga gitu ya. Jadi kita lihatnya, oh sekolah teh nyeni geningnya, sekolah teh nyeni rapi gitu ya, bajunya seragam gitu, bersih dan lain-lain gitu ya. Jadi nyeni enak dilihat kan ya, nah, indah katanya ya. Nah kalau musik berarti tadi apa? Bunyi ya, bunyi atau suara ya. Pernah dengar sebuah iklan di televisi gitu ya, iklan sebuah produk minuman yang menampilkan sebuah karya seni ya. Karya seninya apa? Karya seninya memainkan misalnya botol, sendok ya kan. Itu alat musik bukan? Bukan ya. Tapi bisa jadi sebuah karya seni? Bisa. Karya seni musik. Kenapa? Karena si botol itu bisa mengeluarkan apa? Suara ya, sendok bisa mengeluarkan suara. Berarti semua suara yang ada di alam ini bisa dijadikan sebuah karya seni. Bisa gitu ya. Ya, bagaimana caranya? Berarti kita harus yang namanya tadi seni itu indah ya. Jadi musik, seni musik ya. Seni musik berarti bunyi yang indah. Namanya indah berarti harus ada sesuatu yang kita atur, mungkin ya kita pola gitu ya. Jadi seperti contoh suara tadi botol, sendok itu bisa jadi karya seni karena diatur suaranya ya. Suara botol gimana ketukannya, suara sendok gimana ketukannya gitu ya. Coba contohnya misalnya sekarang gini, kalian tepuk tangan, bebas tepuk tangan. Apa yang kalian rasakan dari sebuah tepuk tangan tadi? Bunyi aja kan gitu ya. Enak nggak didengarnya? Enggak ya. Nah, kenapa? Karena tepuk tangannya tadi bebas ya. Tapi kalau sekarang kita tepuk tangannya diatur misalnya ya. Coba kelompok ini tepuk tangannya konstan gini ya. Tuh, dapat, tuh, yuk, dapat, tuh, dapat, tahan. Terus ya bunyi ya. Tuh, wah. Yang kelompok ini tam-tam, 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 tam-tam. Dulu, terus. Tuh, dapat, tam-tam, 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 tam-tam. Hop. Ya. Gimana? Ada suatu karya seni di dalam yang kalian dengar tadi? Ada. Jadi enak nggak didengarnya? Enak ya. Karena kenapa tadi? Karena kita bentuk ya, kita pola ya. Nah itulah secara garis besar yang namanya seni musik ya. Nah menurut Ki Hajar Dewantara, ini boleh dicatat ya, seni adalah segala apa? Haji baca segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaan dan sifat yang indah ya. Sehingga dapat menggerakkan jiwa dan perasaan manusia. Ya. Nah, jadi pengertiannya seni musik adalah bunyi atau suara yang tersusun dan terorganisir sehingga menjadi suatu keindahan bunyi yang dapat diekspresikan. Sekarang Bapak ingin ya ini sebelum ke unsur ya. Bapak akan menayangkan dua video. Nah, nanti kan ada hubungannya dengan unsur ya. Dua video yang nanti kalian dengar ya, kalian tanggapi ya.
Apa sih perbedaan dari kedua video musik tersebut ya? Kita coba. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Berlambai, lambai Raja Kelana, memuja pulau Indonesia. Ini yang kedua. Tanah airku Indonesia, yang ku puja sepanjang masa. Sejak dulu kala Ada dua video tadi ya. Apa yang kalian lihat tadi dari dua video ini? Video musik ini. Suaranya beda. Kenapa beda suaranya? Kan beda orang. Nah, kelihatan kan video tadi orangnya laki-laki, cowok ya. Video yang kedua cewek. Dari situ bunyinya pasti beda ya. Lagunya sama nggak? Sama. Lagunya sama. Nah, apa yang membedakan dari kedua suara tadi ya? Nah, nanti di dalam ini berarti ada setiap karya musik itu ada yang namanya unsur. Nah, unsur musik itu apa saja berarti ya? Ya, unsur seni musik. Ya, ini kita catat ya. Kalau tidak ada unsurnya di dalam seni musik, tidak akan menjadi sebuah karya musik, gitu ya. Yang ke satu apa? Nada. Nah, nada itu yang gimana sih? Bunyi yang beraturan, memiliki frekuensi tertentu. Wah, beda ya anak IPA ya kalian. udah jatuhnya ke frekuensi. Mungkin kalian kan belajar ya yang namanya pelajaran fisika ya. Di pelajaran fisika ada. Jadi bunyi itu mempunyai frekuensi ya. Dari frekuensi yang berbeda itu jadilah sebuah nada gitu ya. Nah, terus ada ritme. Ritme apa? Variasi dan aksen dari suara yang teratur. Variasi dan aksen dari suara yang teratur. Terus ada melodi. Nah, ini kalau melodi apa berarti? Susunan nada waktu nada. Nah, jadi secara garis besarnya gini berarti. Nada yang dimainkan atau dibunyikan secara satu per satu. Sesuai apa? Sesuai ritme gitu ya. Kan kalau misalnya lagu Ibu Gita Kartini kan do re mi fa so, enggak do re mi fa so, enggak gitu, enggak asal gitu ya. Jadi sudah dibentuk ritmenya. Terus ada harmoni ya. Kalau harmoni apa? Perpaduan nada katanya. Jadi kalau harmoni bedanya sama melodi. Kalau melodi tadi bunyinya dimainkan secara satu per satu. Tapi kalau harmoni dibunyikannya secara
samaan ya. Jadi misalnya bunyi do dibunyikan bersama dengan bunyi mi misalnya ya. Nanti akan jadi sebuah bunyi yang harmonis. Harmonis berarti selaras ya. Jadi enak didengarnya gitu ya itu. Terus ada dinamika. Nah, nanti kalau di karya seni musik ini harus ada dinamika. Kenapa? Karena nanti akan memunculkan yang namanya ekspresi ya. Dari situ kita bisa merasakan ekspresi lagu tersebut ya. Kalau dinamikanya kenceng keras berarti ekspresi lagu itu lagi dalam kondisi apa misalnya gitu ya. Kalau lagu-lagu sedih pasti dinamikanya lebih ke yang lembut gitu ya. Jadi itu. Jadi ini kelima unsur penting dalam karya seni musik. Nah, sekarang kita masuk ke konsep seni musik, yaitu tentang tangga nada diatonis. Nah, kalau dia artinya berarti ada 7. Jadi ada 7 buah nada yang bunyinya dari do sampai ya apa aja? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do dan seterusnya ya. Itu naik terus ataupun turun. Nah, itu yang disebut dengan tangga diatonis, tangga nada diatonis. Nah, bunyinya ya do, re, mi, fa, sol. Nah, siapakah yang pertama menemukan? Itu adalah Guido de Arezzo ya di tahun 995. 900 ya, belum 1000 sampai 1050. Dia menemukan susunan tangga nada diatonis. Do, re, mi, fa, sol itu dari setiap nadanya mempunyai yang namanya jarak atau interval disebutnya ya, jarak atau interval. Kalau kita nyebutnya menggunakan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tapi nadanya ada nada C, D, E, F, G, A, B, C gitu ya. Kita akan merinci gitu ya. Bisa nggak sih mulai nadanya do-nya dari D? Bisa nggak sih mulai nadanya do-nya dari E gitu ya. Kenapa? Karena tadi kita udah melihat 2 video yang berbeda gitu ya. Video yang satu yang nyanyinya laki-laki. Video kedua yang nyanyinya perempuan. Suara laki-laki sama perempuan sama nggak? Beda ya. Otomatis nadanya sama nggak? Beda ya. Nah, nanti ada nada dasarnya juga pasti akan berbeda. Dari do ke re kita diingat ya. Jadi do-nya dicek dulu ya. Nada itu do, C, D, E, F, G, A, B. Kelihatan nggak B-nya? Kelihatan ya. Nah, dari jarak C ke D. Nah, di sini ada jaraknya di istilahnya ya. Jadi jaraknya intervalnya itu 1 nada. Ya, 1 nada. Nanti habis B ketemu lagi C lagi. Nah, nanti dari B ke C-nya baru setengah. Jadi kalau dilihat ya, dari do ke re jaraknya 1 nada, dari re ke mi 1 nada, mi ke fa setengah nada, fa ke sol 1, terakhir setengah. Nah, ini untuk tangga nada diatonis ya. Kita akan coba. Nah, gimana sih membuktikan jaraknya? Kita bisa secara langsung lihat dari alat musik misalnya ya. Alat musik yang mempunyai nada dari nada paling rendah sampai paling tinggi, yaitu hanya alat musik piano. Nah, nanti di Android, di HP kalian ya, atau mungkin yang menggunakan Apple mungkin ya ada juga. Nah, ini nama aplikasinya Virtual Piano ya. Ini ya contohnya ya. Terus nanti ada yang hitam. Yang hitam itu berarti artinya lambang ini ya, lambang crash. Nah, namanya crash. Crash ya. Pagar kalau sekarang mah di sosmed hashtag gitu ya. Nah, itu namanya crash. Nah, itu nanti akan menyebutnya juga beda ya. Kalau misalnya nada F ketemu depannya yang warna hitam, nah ini namanya, jadi nyebutnya bisa F crash atau ditambahin is, jadi fish misalnya, bisa gitu ya. Jadi F crash atau fish.
Kalau misalnya di sini nih, C, ini C, berarti ini apa? Cheese, gitu ya. Kalau ini berarti this, gitu. Kita buktikan tadi. Ini ke sini, ya, langsung kan? Sebelahnya kan ini ya, bukan ini sebelahnya tapi ini dulu, gitu ya. Ini sebelahnya, berarti melangkahnya setengah nada. Dari sini ke sini langsung setengah. Ini ke sini setengah. Ini ke sini gimana? Kenapa satu? Ngelangkah enggak? Enggak, jadi berarti setengah. Kan langsung. Kan ini ke sini langsung kan? Langsung kan? Setengah. Ini ke sini langsung kan? Langsung. Ini ke sini langsung. Ini ke sini langsung. Ini ke sini langsung kan? Enggak ada di tengahnya, berarti masih setengah. Nah, kita nanti buktikan misalnya ya. Nada C nih ya, nada C. Nah, nada C ke D, benar nggak satu? Benar. Kenapa? Karena dari C ke D nanti ada ngelangkahin dulu satu nada kan? Ya. Jadi ibaratnya setengah, nanti maju lagi setengah, setengah tambah setengah satu. Ngerti? Ya kan? Jadi gitu ya. Sekarang buktiin lagi dari D ke E, benar nggak satu? Benar. Ada nggak di tengahnya? Ada yang keresnya? Ada. Terus dari E ke F, setengah. Benar nggak tadi? Benar ya, karena di tengahnya nggak ada. Dari F ke G, satu, karena di tengahnya ada not lagi ya. Dari G ke A, ada. A ke B, ada. B ke C. Nah, kenapa? Karena tidak ada. Jadi makanya ketemulah intervalnya jaraknya satu setengah, satu setengah. Ya, kita nanti bisa buktikan dengan aplikasinya. Terus, nah itu ya. Nah, satu lagi. Ada kalau tadi naik ya. Kalau tadi naik berarti tandanya crash. Nah, sekarang mah turun ke belakang. Nah, lambangnya kayak huruf B gitu ya. Nah, namanya mol atau disebutnya S gitu ya. Jadi misalnya kayak nada ini. Nada B ya. B ke sini berarti turun jadinya ya. Nginjeknya jadi ke nada yang ini. Jadi disebutnya apa? Bass gitu. Nanti istilahnya kalau turun berarti nyebutnya pakai S. Kalau nambah berarti pakai is ya. Kalau ini apa berarti? Ges. Pinter. Bisa ya? Nah, ngerti ya? Nah, itu. Jadi ada dua perbedaan, yang naik disebutnya crash dan yang turun disebutnya mol. Tuh. Oke, nah sekarang kalian coba biar kita nggak hanya melihat ya, menghitung nada teh kayak gini, tapi kita buktiin sama suara gitu ya. Dimana yang suara do re mi fa sol pasti seperti ini, tangga nada pasti bunyinya seperti ini. Do re mi fa sol la si do, makin naik kan, nah bunyinya pasti gitu. Nah sekarang boleh diinstal aplikasi Real Pianonya, atau selain Real Piano juga boleh lah, yang penting banyak ya aplikasinya. Ini kalau misalnya susah, ini boleh di scan barcode-nya ya. Kalau belum ada boleh di scan barcode-nya. Ada yang udah diinstal? Ada? Ada. Coba bunyikan. Pencet nada C. Terus bunyiin yang nada D. D, E, F, F, G, A, B, C. Ya, bener nggak bunyinya? Do, re, mi. Bener ya? Nah, berarti sudah sesuai. Oke, nah sekarang kita ke KPD-nya ya, lembar kerjanya. Nanti kalian mencari susunan tangga nadanya. Nah, contohnya gimana? Contohnya misalnya ini udah ada ya soalnya. Contohnya misalnya mencari susunan nada dari G misalnya ya, dari G. Berarti do-nya jadi G gitu ya. Berarti jadi G. Berarti nada re-nya jadi apa? Nah, kenapa?
urutan atau lihat dari jaraknya? Kalau sesuai urutan coba ya kita urut. Habis G apa? A. Habis A? B. Habis B? C. Bener nggak bunyinya? Coba pencet. G, A, B, C, D, E, F. Ada yang salah nggak? Ada. Kenapa? Harusnya pasti ada yang berubah. Kita buktiin dengan jaraknya, ya. Tadi jaraknya harus berapa? Dari do ke re jaraknya harus 1, ya. Ini kita lihatnya ininya ya, do re mi nya. Sekarang dari la ke si, bener nggak? Dari e ke f itu harus 1, bener nggak? Nah, setengah. Caranya gimana berarti? Nah, dinaikin, ya. Apanya yang dinaikin? Nada yang mana? F-nya dinaikin setengah. Jadi jatuhnya ke nada fis. Nah, berarti yang dipencet nanti si-nya harus nada fis, ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, si-nya benar di situ, ya. Nah, itu. Jadi itulah fungsinya kita harus mengetahui yang namanya interval. Di AKPD-nya tadi kita apa? Mencari nada dasar, ya. Nanti kita coba bikin kelompok, ya, bikin kelompok. Nanti cari nada dasarnya dengan bantuan tadi, ya, tuts piano di aplikasi supaya kalian lebih mudah. Jadi nggak harus ngitung lagi di awang-awang. Jadi lebih mudah, ya, kita ada bantuan media. Untuk kelompoknya udah pernah ya kemarin ya, udah ya. Nah, yang itu aja lagi ya. Berarti kelompok 1 do-nya cari sama dengan D. Kelompok 2 do-nya sama dengan A. Sok sekarang duduknya berkelompok. Ya, nanti baru dicek nadanya benar nggak. Kalau kurang ditambahin, kalau lebih dikurangin gitu. Ditulis dulu coba, udah belum? Yang mundurnya apa? B. Do-nya apa? Nah, nanti dipresentasikan ya setiap kelompoknya ya. Nah, gimana, kenapa bisa itu nadanya, nanti dijelasin ya. Karena kita merinci E ke F setengah biar 1 jadi apanya? Iya, jadi udah dapat? Udah semua dapat? Oke, kalau udah siap dipresentasikan dari kelompok 1 dulu yang ini ya, do-nya sama dengan D. Kita sesuai urutan. So, kita buktikan suaranya benar atau enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1, kita mau ngasih tahu ke kalian hasil diskusi kita. Kita tuh do-nya tuh mulai dari D. Not yang kita dapat tuh D, E, fis, G, A, B, cis, D. Jadi D ke E itu 1, E ke fis itu 1, cis ke D itu setengah. Kita mau buktiin. Kedengeran nggak? Nah, coba di sini, coba di piano. Di sini. Sama aja kan tuh. Nah, bener nggak suaranya? Nah, berarti hitungannya betul ya. Nah, sok. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita dapatnya tuh A, B, cis, D, E, fis, gis sama A. Dan sekarang kita mau ngebuktiin ini benar atau enggak. Ya, boleh.
Bener? Oh, ya. Sip. Berarti hasil temuannya ada sama dengan A, susunannya betul ya. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami perwakilan dari kelompok 3. Jadi di sini kami do-nya itu dapat E. E ke FIS itu 1, FIS ke G 1, JIS ke D 1, DIS ke E setengah. A, B. Ya, benar? Benar ya. Nah, do-nya sama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat F, G, A, B, C, D, E, F. Mas cocokin. Kedengaran nggak? tepat? Benar ya. Kenapa tadi jadi base? Karena A ke B itu nyata lebih. Jadi Lebih. kita kurangin ke A ke B-nya itu 1. Jadi kita kurangin ke mol. Jadi Ya. kita dapat mol. Jadi base. Ya. Oke, itu ya. Gimana semuanya paham berarti ya? Paham ya? Alhamdulillah berarti ya. Kita sudah melihat 2 video yang berbeda. Dari bunyi suara yang berbeda gitu ya. Kan otomatis nada dasarnya pun tidak akan sama ya. Seperti biasa kalau kita mau mencoba misalnya lagu nasional, kalau dengan Bapak misalnya kan kadang ketinggian, kadang kerendahan, itu tuh dirubah nada dasarnya berarti ya gitu ya. Cari yang cocok gitu ya. Nah, sampai sini tentang tangga nada ya. Bagaimana? Sudah paham? Sudah ya. Nah, sebelum kita tutup kursinya kita kembali lagi ya seperti semula. Oke, udah semua ya. Nah, itulah tadi yang namanya tangga nada ya. Jadi ini adalah salah satu apa? Unsur ya dari seni musik dan bagian konsepnya juga gitu ya. Bagaimana sebuah karya seni musik bisa tercipta. Tadi misalnya Ibu kita Kartini yang dulunya kita nyanyinya dari C misalnya. Ibu kita Kartini segitu. Do-nya dari C. Tapi kalau misalnya kita rubah do-nya dari G, do-nya di sini Ibu kita Kartini. Beda lagi kan nyanyian jadi tinggi ya. Jadi tinggi rendahnya berbeda. Jadi fungsinya di situ ya. Nanti kita bisa buktikan lagi mungkin di pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya kita bisa aplikasikan dengan instrumen angklung ya yang ada di sekolah. Karena kan gak mungkin kalian masing-masing bawa gitar atau bawa apa gitu. Kita bisa mendengarkan sama-sama tangga nada yang akan kita mainkan dari sebuah lagu misalnya gitu ya. Oke, itu ya. Mungkin untuk minggu depan kita akan mempersiapkan yaitu nanti tadi kita udah dapat 4 tangga nada, nanti kalian cari di rumah ya tangga nada yang lainnya. Kan ada 7 nadanya ya. Berarti semuanya bisa dicari nada dasarnya gitu ya. Nanti kita akan coba dengan alat musik angklung. Oke, sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Cukup? Cukup. Ya, kalau cukup alhamdulillah ya. Pembelajaran hari ini Bapak cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin hari ini cukup sekian. Terima kasih atas pembelajarannya. Terima kasih atas perhatiannya. Boleh ditutup dengan doa ya. Kita awali dengan doa dan akhiri dengan doa kembali. Ya, KM-nya persilakan doa dulu. Mengakhiri pembelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Siap, beri salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tidak meninggalkan sampah ya, dirapikan kembali kursinya. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Ya, ya.